Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosua Hidayat Pratama dengan NIM K222301009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi yang ada di proyek saya, yaitu tugas yang ini, identifikasi komunikasi serial proyek PDR, kemudian duplikasi dan simulasikan ke versi sederhana, kemudian buatlah diagram bloknya, kemudian cantumkan kode programnya dan jelaskan apa yang dibuat di dalam video presentasi. Oke, pertama ini adalah presentasi saya, sistem komunikasi pada proyek PDR saya, yaitu PDR Industrial Amrobot dengan saya sendiri Yosua Hidayat Pratama dan saya. Kemudian latar belakang pada sistem industrial Amrobot diperlukan komunikasi yang cepat, stabil, akurat antara HMI, PLC, driver, motor stepper agar sistem bekerja sesuai perintah dengan presisi tinggi. Oleh karena itu digunakan komunikasi Ethernet untuk pertukaran data antara HMI, PLC, sedangkan komunikasi direction digunakan untuk mengontrol gerakan motor stepper dari PLC ke driver motor. Dengan sistem komunikasi tersebut, proses kontrol gerakan motor dapat terarah, sinkron, dan efisien. Kemudian ini pengertian sistem komunikasi pulse and direction. Pada PDR kami ini menggunakan dua sistem komunikasi, yaitu Modbus TCP dan pulse and direction. Sistem komunikasi berbasis pulse and direction merupakan metode kontrol digunakan PLC untuk mengirimkan sinyal ke driver motor. Dengan sinyal menentukan jumlah langkah motor, sedangkan direction menentukan arah putaran motor. Di sini adalah komponen yang digunakan, yaitu Ethernet, PLC TM241C40R, driver motor TB6600, dan stepper motor. Next. Alasan menggunakan komunikasi push and direction itu kontrolnya lebih presisi, kemudian mudah diimplementasikan pada PLC, kompatibel dengan banyak driver, kemudian stabil dan efisien, kemudian kontrol kecepatan arahnya terpisah pada programnya, kemudian banyak digunakan pada industri otomasi. Pulse itu setiap pulsa dikirimkan menghasilkan satu langkah atau step pada motor. Semakin banyak pulsa, maka semakin jauh pergerakan motor. Sementara dir atau direction, yaitu logika high low untuk menentukan arah putaran, yaitu CW searah jarum jam dan CCW atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian enable untuk mengaktifkan atau menonaktifkan driver motor, high aktif dan low non aktif. Kemudian ini sistem komunikasi driver pada PDR saya ini menggunakan dua sistem komunikasi, HMI dan Ethernet, yaitu biasa disebut dengan Modbus TCP, yaitu laptop mengirimkan perintah atau monitor ke Ethernet. Ini disebut dengan Modbus serial komunikasi TCP. Kemudian di sini PLC menerima data dari laptop melalui Ethernet, kemudian memproses program sesuai dengan logika kontrol. Selanjutnya komunikasi driver push dan direction, yaitu PLC mengirim data yang dikirimkan dari program tadi dari laptop ke driver motor TB6600 yang menerima sinyal kontrol dari PLC dan mengolahnya menjadi arus. Yang diterima itu ada push, direction, dan enable. Kemudian driver motor dapat menggerakkan stepper motor
sesuai dengan jumlah step atau arah putaran dari program. Yang ada pinnya ini kan, yang dihubungkan ke stepper motor itu ada A plus, A minus, B plus, dan B minus. Kemudian di sini ini adalah flowchart atau diagram bloknya dari komunitas HMI atau laptop. Laptop mengirim program ke PLC yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian PLC TM241 C40R memproses programnya dan logika kontrolnya. Kemudian PLC menghasilkan sinyal. Sinyal itu ada purge, build, dan enable. Kemudian sinyal itu disampaikan kepada driver motor TB6600. Driver motor menerima sinyal dari PLC, kemudian mengolahnya menjadi arus untuk menggerakkan motor. Motor yang digerakkan kan dihubungkan itu ke pin A minus, A plus, B minus, dan B plus. Itulah untuk menggerakkan motor. Stepper motor bergerak sesuai dengan arah dan perintah program. Selanjutnya sistem berjalan sesuai dengan logika perintah. Ini ada programnya pada mesin expert. Saya buat program ini. Kita dapat melihat sendiri bahwasanya di program ini ada program SRMain, kemudian MC Power PTO. MC Power PTO ini kan kita pakai satu PTO, hanya PTO 0 saja. Berarti artinya kan satu driver motor. Berarti kita di sini menggunakan MC Power PTO 0, kemudian PTO 0 axisnya atau PTO yang dipilih, kemudian power on off untuk menggerakkan enable-nya, kemudian power on off untuk driver ready, berarti driver motornya sudah ready, kemudian power statusnya. Di sini kami tidak menggunakan limit switch, berarti kan lim P dan lim N itu juga perlu. Kemudian di sini MC velocity-nya CW, yaitu bergerak secara searah. Kemudian ini dipanggil MC PTO 0-nya yang dari sini. Kemudian di sini execute-nya PB. PB itu push button. Push button kami gunakan itu hanya satu push button. Kemudian di sini velocity-nya, yaitu pergerakan kecepatan motornya 300. Kemudian di sini akselerasinya saya buat 2 dan deakselerasinya saya buat 2. Ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kita, mau motornya cepat ataupun lambat. Kemudian di sini direction-nya saya buat NC negative direction. Karena NC negative direction itu dia bisa menggerakkan stepper motornya. Kalau MC positif kemarin saya coba belum bisa. Tapi nanti akan saya perbaiki lagi. Kemudian statusnya di sini kan maju. CW itu searah, jadi saya buat saja logikanya itu maju. Kemudian ini CCW, yaitu berlawanan arah. Kemudian saya buat mundur status. PTO-nya tetap satu, menggunakan satu driver. Kemudian di sini velocity-nya saya buat 100, akselerasinya 1, deakselerasinya 1. Kemudian ini bisa dibuat MC positive direction ataupun negative direction. Kemudian untuk baterai mode-nya sama jack ratio-nya tidak saya buat karena hanya dikosongkan saja. Karena dengan program ini saja bisa menggerakkan motor secara searah dan berlawanan. Ini adalah video simulasinya. Maaf. Ini video simulasinya. Kita dapat melihat sendiri di video simulasi ini. Di sini kan sudah di run, semua sudah oke dari sini. Kemudian sudah dimulai di sini video simulasinya. Motor kita dapat melihat sendiri, motornya bergerak. Kemudian pada pergerakan motor ini kita dapat melihat sendiri
ini adalah komunikasi Modbus TCP yang saya jelaskan tadi, yaitu dari laptop seperti yang saya jelaskan sendiri, yaitu dari laptop ke PLC itu menggunakan Ethernet. Itu salah satu bentuk komunikasi juga, komunikasi Modbus. Kemudian dari PLC ke driver dan ke stepper motor itu komunikasi push and direction. Di sini saya kemarin pas mencobanya menambahkan ton, tapi ton sepertinya tidak untuk delay waktunya. Ini pergerakan motornya, kita dapat melihat sendiri motornya bergerak, kemudian sudah di-run semua, sudah true keadaannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.